Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan lanjutan i'rabun nusus 1A. Silakan simak dan pahami. Ini nas atau bahan bacaan yang akan kita bahas. Judulnya Qaryatu Khalid. Artinya kampung Khalid. Silakan simak langkah-langkah berikut untuk menentukan i'rab sebuah nas atau bahan bacaan. Pertama-tama, kita tentukan dulu jenis dari kata tersebut. Apakah dia isim, fi'il, dan huruf. Isim merupakan kata benda, fi'il merupakan kata kerja, dan huruf merupakan kata yang tidak dapat diartikan apabila tidak bergandeng dengan isim atau fi'il. Tulisan berwarna biru merupakan fi'il atau kata kerja. Tulisan yang berwarna merah merupakan isim atau kata benda, sedangkan tulisan berwarna hitam merupakan huruf. Di dalam nas ini dapat kita lihat ada beberapa fi'il, yaitu yaskunu, yaski, yazra'u, yazra'u, yurabbi, tusa'idu, ta'malu, yuhibbu, dan yusa'idu. Semua fi'il dalam bentuk fi'il mudhari' yang diawali dengan huruf mudhara'ah, yaitu ada ya dan ada ta, yang merupakan salah satu tanda-tanda dari fi'il. Fi'il mudhari' merupakan kata kerja yang sedang berlangsung. Kalau isim kita lihat mendominasi dalam bahan bacaan. Ciri-ciri dari isim yaitu terkadang dia memakai tanwin atau dia memakai alif lam, atau terletak setelah huruf jar, atau dia merupakan sebuah nama, atau dia domir atau kata ganti. Sedangkan huruf tidak banyak jenisnya di sini, dan ini cukup dihafal saja. Selanjutnya, dalam mengikrab, jangan memotong-motong kalimat. Usahakan mengambil kalimat kalau seandainya panjang sampai koma, tapi kalau seandainya pendek, usahakan sampai titik, agar makna atau arti yang terdapat di dalam nas tersebut tidak hilang. Sehingga nas itu ketika diartikan tidak rancu. Silakan perhatikan kalimat yang di dalam kotak. Yaskunu merupakan fi'il. Ingat, dalam struktur bahasa Arab, di mana ada fi'il, maka di sana akan ada fa'il. Fa'il di sini adalah Khalid. Fa'ilnya dalam bentuk isim yang zahir, yang tampak. Fa'il termasuk isim yang marfu' atau isim yang dirofakkan. Tanda-tanda rofa ada 4, yaitu dhammah, waw, alif, dan subutun nun. Adapun tanda rofa yang cocok untuk fa'il di sini adalah dhammah, karena dia merupakan isim yang mufrad. Perlu diketahui bahwa tanda rofa dhammah itu akan digunakan untuk isim yang mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, dan fi'il mudhari' yang tidak bersambung sesuatu pun. Selanjutnya ada huruf, yaitu fi. Fi termasuk ke dalam huruf jar. Apabila ada isim yang terletak setelah huruf jar, maka kita kasrahkan saja. Makanya isimnya dibaca qaryatin shaghiratin. Shaghiratin berbaris kasrah karena dia berposisi sebagai na'at, sedangkan qaryahnya merupakan ma'nud. Jadi, na'at dan ma'nud ini mengikuti barisnya. Dan perlu kita ketahui bahwa setiap isim apabila tidak memakai alif lam, maka silahkan ditanwinkan saja. Pada kalimat ini kita tanwinkan menjadi qaryatin shaghiratin. Tidak dibaca qaryati shaghirati. Jadi, apabila kita baca kalimat ini secara keseluruhan adalah yaskunu Khalidun fi qaryatin shaghiratin. Yaskunu fi'il, Khalid fa'il, fi huruf jar, qaryatin shaghiratin merupakan majrurnya. Dan apabila diartikan menjadi Khalid tinggal di desa yang kecil.
Selanjutnya, silakan perhatikan kalimat di dalam kotak berikut ini. Fi merupakan huruf. Ha merupakan isim majrurnya. Ha di sini tidak dapat kita kasrahkan karena ha merupakan domir muttasil yang mabni. Jadi tidak dapat berubah barisnya. Fiha berposisi sebagai khobar. Khobarnya dalam bentuk syibhu jumlah, yaitu huruf jar ditambah dengan isim yang majrur. Karena khobar letaknya mendahului mubtada, maka khobar ini disebut dengan khobar muqaddam. Nahrun shogirun merupakan mubtada, disebut dengan mubtada muakhar karena letaknya di akhir, di belakang khobar. Yasqi juga berposisi sebagai khobar. Khobar dari nahrun shogirun. Khobar mubtada di sini dalam bentuk jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah di sini terdiri dari fi'il dan fa'il. Fi'ilnya yasqi, fa'ilnya adalah domir mustatir, takdiruhu huwa. Maksud dari domir mustatir adalah kata ganti yang tersembunyi, yang menuju kepada huwa. Huwa di sini menunjukkan kepada nahrun shogirun. Jadi kalau kita lihat di sini ada mubtada muakhar, kemudian khobarnya yang pertama adalah yaski, yang kedua adalah fiha. Sedangkan al-mazari al-khadra'a merupakan maf'ulun bih. Maf'ulun bih disebut juga dengan objek. Maf'ulun bih termasuk salah satu isim yang mansub atau isim yang dinasabkan. Tanda nasab maf'ulun bih di sini adalah fathah karena dia jamak taksir li ghairi akil. Al-khadra'a merupakan na'at. Al-mazari'a merupakan man'ut. Na'at dan man'ut baris akhirnya harus serasi. Jadi, apabila kita baca kalimat ini secara keseluruhan adalah fiha nahrun saghirun yaskil madari al-khadra'a. Fiha berposisi sebagai khobar muqaddam dan merupakan khobar yang kedua. Nahrun saghirun merupakan mubtada muakhar, letaknya setelah khobar, makanya disebut dengan mubtada muakhar. Yaski merupakan khobar pertama dari mubtada muakhar. Al-madari al-khadra'a merupakan maf'ulun bih atau objek. Kalau kita artikan secara keseluruhan adalah fi, di, ha adalah domir muttasil untuk mu'annas kembali kepada qaryah shaghirah. Jadi, di desa kecil tersebut terdapat sungai kecil yang mengairi lahan-lahan pertanian yang hijau. Kalimat selanjutnya adalah walidu Khalid fallahun. Walidu Khalid merupakan mubtada. Mubtada'nya dalam bentuk idhofah. Idhofah merupakan dua kata yang memiliki satu kesatuan makna. Idhofah ini terdiri dari mudhaf wa mudhafun ilaih. Walidu merupakan mudhaf, sedangkan Khalid merupakan mudhafun ilaih. Mubtada merupakan salah satu isim yang marfu' atau isim yang dirofakkan. Isim rofa yang mufrad, maka tanda rofaknya adalah dhammah. Di sini kita beri walidu, tanda rofaknya dengan dhammah. Sedangkan Khalid, Khalidin, Khalidnya kita kasrahkan karena dia berposisi sebagai mudhafun ilaih. Kata yang berposisi sebagai mudhafun ilaih wajib kasrah. Fallahun berposisi sebagai khobar. Khobar juga merupakan salah satu isim yang marfu'. Tanda rofaknya adalah dhammah. Jadi kalau kita baca secara keseluruhan adalah walidu Khalidin fallahun. Artinya ayah Khalid seorang petani. Kalimat selanjutnya, wa huwa yazra'u tomatim wal khiyar. Wa merupakan huruf ataf.
Huruf ataf ini disebut juga dengan kata sambung, menyambungkan isim dengan isim, fiil dengan fiil, atau kalimat dengan kalimat. Huwa merupakan domir munfasil. Domir ini ditujukan untuk orang ketiga laki-laki tunggal, atau orang ketiga yang kita bicarakan, yaitu ayah Khalid. Berposisi sebagai mubtada. Khobarnya adalah yazra'u. Khobarnya dalam bentuk jumlah fi'liyah, terdiri dari fi'il dan fa'il. Yazra'u adalah fi'il, sedangkan fa'ilnya adalah domir mustatir, takdiruhu huwa. Domir mustatir yaitu kata tersembunyi yang ditakdirkan kepada huwa. Huwanya merujuk kepada ayah si Khalid tadi. Sedangkan at-tomatim, kita baca at-tomatima, berposisi sebagai maf'ulun bih atau objek. Maf'ulun bih atau objek berposisi sebagai isim yang mansub atau isim yang dinasabkan. Tanda nasabnya adalah fathah. Waw merupakan huruf ataf, berarti dan. Huruf ataf ini berfungsi menyambungkan dua isim. Di sini contohnya al-khiyar. Isim setelah huruf ataf ini sama dengan isim yang disambungkan, yaitu at-tomatima. Karena at-tomatima berbaris fathah, maka isim setelah huruf waw ini juga kita fathahkan juga menjadi al-khiyarah. Apabila kita baca bacaan ini secara utuh, maka kita baca wa huwa yazra'ut tomatima wal khiyarah. Artinya, dan beliau atau ayah Khalid menanam tomat dan mentimun. Kalimat berikutnya adalah ka merupakan huruf, ma juga merupakan huruf. Jadi kama merupakan dua huruf. Ka disebut dengan huruf jar, ma disebut dengan huruf masdari. Yazra'u merupakan fi'il. Ingat, di mana ada fi'il maka di situ ada fa'il. Fa'ilnya adalah domir mustatir atau kata ganti yang tersembunyi. Yazra'u domirnya untuk huwa. Huwa di sini merujuk kembali kepada ayah Khalid. Al-qamha berposisi sebagai maf'ulun bih. Ingat, maf'ulun bih merupakan isim yang mansub. Tanda nasab isim mufrad yang mansub adalah fathah. Maka kita beri baris fathah. Al-qamha. Selanjutnya ada wa huruf ataf. Setelah huruf ataf ini ada isim yang disebut dengan ma'tuf. Ingat, huruf ataf ini kata sambung yang menghubungkan antara dua isim. Az-zurah kita beri baris zurota karena mengikut baris pada isim sebelumnya yaitu al-qamha. Begitu juga dengan al-qutna. Kalau kita baca secara keseluruhan yaitu kama yazra'ul qamha waz-zurata wal qutna. Artinya, sebagaimana beliau menanam gandum dan jagung dan kapas. Tamma i'rabun nususil awwal ba wa yalihu i'rabun nususil awwal jim. Pembahasan pada i'rab nusus 1b ini telah berakhir dan kita akan berlanjut kepada video selanjutnya yaitu i'rab nusus 1c.